Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa binasta'in ala umuri dunya waddin. Sallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Saudara-saudariku kaum muslimin muslimat dimanapun berada, insyaallah selalu mendapatkan rahmat, hidayah dan limpahan karunia dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Pada kesempatan ini kita akan membahas tentang amalan yang paling dicintai Allah, yaitu amalan yang dilakukan, yang diteladani oleh Nabi Daud alaihissalam. Ada 3 amalan yang disebutkan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam sebagai amalan yang paling dicintai Allah, yaitu sholat Nabi Daud, puasa Nabi Daud, dan zikirnya Nabi Daud. 3 amalan ini amalan yang utama. Bahwa Nabi Daud, selain amalannya tadi, kita kenal adalah sosok Nabi yang banyak disebutkan keutamaannya dalam Al-Quran. Banyak disebutkan mukjizat yang diterimanya, banyak mukjizat karunia yang didapatkan beliau. Beliau termasuk adalah salah satu Nabi yang mendapatkan mukjizat kitab, yaitu kitab Zabur. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa ataina Dauda Zabura. Dan kami berikan Zabur kepada Daud. Ini disebutkan di surat Al-Isra ayat 55. Tidak semua nabi mendapatkan mukjizat berupa kitab. Ada 124.000 nabi. Ada, kita kenal, 313 rasul. Dan yang mendapatkan kitab diantaranya adalah Nabi Daud. Ini keutamaan yang pertama yang diterima oleh Nabi Daud alaihissalam. Keutamaan beliau yang selanjutnya adalah beliau termasuk orang yang bisa berbicara dengan burung. Disebutkan dalam surat An-Naml bahwa dan Sulaiman telah mewarisi Daud, dan dia berkata, "Wahai manusia, kami telah diajari bahasa burung, dan kami diberi segala sesuatu, dan semua ini benar-benar karunia yang nyata." Ayat ini menjelaskan bahwa 2 karunia yang diterima oleh Nabi Daud alaihissalam. Yang pertama, bisa berbicara dengan bahasa burung. Yang kedua, beliau juga dikaruniai keturunan yang bisa juga berbicara dengan bahasa burung dan memiliki kekuatan, dan termasuk orang yang soleh. Nabi Daud juga disebutkan Nabi yang mempunyai karunia, yaitu dapat melunakkan besi. Ani'mal sabiqatin wa qadir fi sardi wa'malu salih. Dan buatlah baju besi yang besar-besar, dan ukurlah anyamannya, dan kerjakanlah kebajikan. Jadi Nabi Daud itu bisa melunakkan besi, bahkan dengan tangannya. Disebutkan dengan syardi, itu seperti anyaman. Saking mudahnya, saking lunaknya besi tadi bisa dilunakkan sehingga bisa dianyam, dibentuk sedemikian sehingga baju besi itu nyaman dan enak dipakai, indah
dan bisa menjadi baju kebesaran. Ini mukjizat yang diterima oleh Nabi Daud alaihissalam. Nabi Daud alaihissalam juga termasuk orang yang diberikan karunia berupa penambahan umur sebanyak 40 tahun. Dari mana ini? Nabi Daud adalah ketika di alam ruh. Ini buku sudah dibahas dalam buku Jejak Perjalanan Akhirat dan Sepahat, bahwa Nabi Daud ini diberikan tambahan umur 40, yaitu hibah atau dari Nabi Adam. Jadi Nabi Adam ketika melihat keturunannya dikeluarkan di kepala Nabi Daud, antara kedua matanya itu ada cahaya, dan ini yang terlihat oleh Nabi Adam, sehingga bertanya, siapakah itu keturunan darimu yang bernama Daud? Dan Nabi Adam memberikan 40 tahunnya kepada Nabi Daud, sehingga umur Nabi Adam itu berkurang dari 1000 tahun jadi 1000 kurang 40 tahun. Sedangkan Nabi Daud bertambah umurnya 40 tahun. Nabi Daud juga termasuk nabi yang diberikan kekuatan. Ini sudah tenar di kita, di mana dalam Al-Quran disebutkan bahwa Nabi Daud bisa mengalahkan Jalut. Kalau di versi lain, dalam versi Nasrani, ini disebut David dan Goliat, di mana seorang yang David, sosok David tadi atau Nabi Daud berhadapan dengan Jalut atau Goliat, itu yang tubuhnya besar seperti raksasa. Begitu juga beliau dianugerahi kerajaan yang kuat, dan beliau juga diberikan hikmah dan kebijaksanaan, sehingga bisa mengambil keputusan mengatasi permasalahan di tengah-tengah kerajaannya. Ini disebutkan dalam Al-Quran. Kalau yang penambahan umur tadi itu disebutkan di hadis, itu ada di Sunan At-Tirmizi. Kalau yang sudah membaca buku Jejak Perjalanan Akhirat, bisa dilihat di bab-bab awal, yaitu di bab alam ruh, di mana ada penambahan umur Nabi Daud alaihissalam dari pengurangan umur Nabi Adam alaihissalam, sehingga ketika akan masuk ke umur 960, Nabi Adam didatangi malaikat, namun Nabi Adam menyangkal, ia lupa bahwa telah memberikan 40 tahun umurnya kepada Nabi Daud. Makanya ia sempat menyangkal daripada kedatangan malaikat pencabut nyawa. Itu tadi keutamaan-keutamaan diantara keutamaan yang dimiliki oleh Nabi Daud. Dan bahkan Nabi Daud mempunyai gelar sendiri. Dan tidak hanya beliau, terpada kepada keturunannya, Nabi Sulaiman alaihissalam. Ini disebutkan di surat Syad ayat ke-30. Wa wahabna li Dawuda Sulaimana ni'mal abdu innahu awwab. Dan kami karuniakan kepada Daud Sulaiman, dia adalah sebaik-baik hamba. Sesungguhnya dia amat taat kepada Tuhannya. Tidak hanya beliau, tapi juga keturunannya, Nabi Sulaiman. Mereka digelari sebaik-baik hamba. Mereka adalah termasuk orang yang taat kepada Tuhannya, kepada Allah. Ketaatannya ini bisa kita lihat dari 3 amal solehnya. 3 amalan solehnya. 3 amalan soleh ini. 3 amalan soleh ini terkenal karena kita juga umat Islam, umatnya Nabi Muhammad SAW, meneladaninya, menjadikan targetnya sebagai target utama. Karena Nabi SAW juga meneladaninya.
Dan beliau menyatakan bahwa puasanya itu termasuk puasa yang paling dicintai Allah, sholatnya termasuk sholat yang paling dicintai Allah, dan zikirnya ini zikir disebutkan dalam Al-Quran. Karena suatu amalan yang jika dikerjakan, yang disebutkan dalam Al-Quran, berarti itu zikir yang paling utama, zikir yang terbaik. Sholat, puasa, zikir. Kita lihat zikirnya. Zikir Nabi Daud ini disebutkan dalam surat Syad ayat 18. Inna sakharnal jibala ma'ahum yusabbahna bil asyi wal isyraq. Sesungguhnya kami menundukkan gunung-gunung untuk bertasbih bersama dia, yaitu Nabi Daud, di waktu petang dan pagi. Jadi Nabi Daud itu bertasbih pada petang dan pagi. Dalam ayat tadi disebutkan tidak hanya beliau aja yang bertasbih, tapi juga gunung ikut bertasbih bersama beliau di petang dan pagi. Dan bahkan dalam ayat lain disebutkan di surat Saba ayat 10, Allah berfirman, ya jibalu awabi ma'ahu wat-tayr. Hai gunung-gunung dan burung-burung, bertasbihlah bersama Daud. Jadi nggak hanya gunung, tapi juga burung-burung diperintahkan Allah untuk bertasbih bersama Daud. Tasbihnya juga bukan sembarang tasbih. Awabi ini menggunakan huruf ya di ujungnya yang bermakna lebih, bermakna amat. Artinya tasbihnya ini tasbih yang utama, tasbih yang berulang-ulang. Ini yang dilakukan oleh Nabi Daud dan diikuti bersama gunung-gunung dan burung-burung. Tidak hanya manusia, gunung dan burung ikut bertasbih bersama beliau. Dan kita, umat Islam, juga diberikan, umat Nabi Muhammad juga diberikan contoh, diberikan amalan ini. Berzikir di pagi dan siang disebutkan. Sebutlah nama Tuhanmu dalam hatimu dengan merendahkan diri dan dengan rasa takut dan tidak mengeraskan suara di waktu pagi dan petang. Janganlah termasuk kamu orang yang lalai. Surat Al-A'raf ayat 205. Dan kita banyak zikir yang dicontohkan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang bisa dibaca waktu pagi dan petang. Bahkan ayat Al-Quran itu juga zikir bagi kita. Di antaranya 3 surat pendek akhir daripada Al-Quran, 3 surat Qul, Al-Ikhlas, Al-Falq, An-Nas, itu juga zikir. Dibaca 3 kali subuh, 3 kali maghrib, saat maghrib. Itu udah zikir buat kita. Bahkan kalimat yang pendek sekalipun, Subhanallah wa bihamdihi, itu juga zikir bagi kita. Bisa dibaca pagi dan petang. Dibaca 100 kali. Di Sahih Muslim disebutkan bahwa jika ini dibaca 100 kali, Nabi SAW bersabda, barang siapa ketika pagi dan sore membaca Subhanallah wa bihamdihi, maha suci Allah dengan segala puji baginya, dibaca 100 kali, maka pada hari kiamat tidak ada orang lain yang melebihi pahalanya kecuali orang yang juga pernah membaca bacaan seperti ini atau lebih daripada itu. Banyak
Silakan nanti bisa dicari bacaan zikir yang dicontohkan oleh Nabi SAW ketika pagi dan petang. Ini yang pertama, zikir Nabi Daud alaihissalam. Lalu yang kedua, puasa Nabi Daud. Puasa Nabi Daud ini disebutkan puasa yang terbaik, puasa yang dilakukan dengan sehari berbuka, sehari berpuasa. Disebutkan dari riwayat Sahih Muslim nomor hadis 1969, inna ahabbas siyami ilallahi siyamu Daud. Puasa yang paling dicintai Allah adalah puasa Daud. Wa kana yasumu yauman wa yuftiru yaum. Ia berpuasa sehari dan berbuka sehari. Ini puasa yang dilakukan oleh Nabi Daud. Sehari berpuasa, sehari berbuka. Dan puasa ini bertingkat-tingkat, dan Nabi SAW banyak mencontohkan banyak puasa, termasuk puasa ini. Dan Nabi sendiri menyatakan bahwa puasa itu puasa yang paling dicintai Allah dan puasa yang paling utama. Ini disebutkan dari riwayatnya Abdullah bin Amr, di mana beliau disebutkan orang yang berpuasa sepanjang hari dan sepanjang malam, sehingga tidak pernah berbuka dan tidak pernah tidur di malamnya. Jadi sampai berita kepada Nabi, dan Nabi SAW menyatakan bahwa Nabi SAW bersabda kepada Abdullah bin Amr, sungguh kamu pasti tidak akan sanggup laksanakannya, akan tetapi berpuasalah dan berbukalah, sholat malam dan tidurlah, dan berpuasalah selama 3 hari dalam setiap bulan, karena setiap kebaikan akan dibalas 10 kebaikan yang serupa, dan itu seperti puasa sepanjang tahun. Jadi puasanya umat Nabi Muhammad, umat akhir zaman ini, kita berpuasa, disebutkan Nabi tadi, pahalanya itu sama, walaupun 3 hari sebulan, tapi pahalanya itu seperti sepanjang tahun, 3 kali sebulan, yaitu puasa. Banyak nih puasa, biasa di puasa awal bulan, puasa Yaumul Bid di pertengahan, bisa juga digabung waktu Senin Kamis, tapi 3 hari sebulan. 3 hari sebulan dapat dengan pahala 10, maka itu sama seperti puasa selama setahun. Mendengar sabda Nabi SAW itu, Abdullah bin Amr menyatakan, sungguh aku masih mampu ya Allah, ya Rasulullah. Sehingga Nabi SAW bersabda, kalau begitu berpuasalah sehari, berbuka 2 hari. Lalu Abdullah bin Amr kembali berkata, aku masih mampu lebih daripada itu ya Rasulullah. Lalu Nabi SAW bersabda, kalau begitu berpuasalah sehari dan berbukalah sehari. Yang demikian itu puasanya Nabi Daud alaihissalam, dan itu merupakan puasa yang paling utama. Dan Abdullah bin Amr kembali berkata, sungguh aku masih lebih mampu daripada itu ya Rasulullah. Dan Nabi SAW bersabda, tidak ada puasa yang lebih utama daripada itu. Ini disebutkan dalam Sahih Al-Bukhari nomor hadis 1840. Dan di hadis yang sama dengan nomor yang berikutnya, yaitu 1841, Nabi SAW menyebutkan bahwa terhadap Abdullah bin Amr ini juga sama. Ketika Nabi mendengar beliau terus berpuasa dan bersolat malam, beliau menyatakan, apakah benar kabar kamu tidak berpuasa
kamu berpuasa, tidak berbuka, dan sholat malam tanpa tidur. Maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menyebutkan, puasa dan berbukalah, sholat dan juga tidurlah, karena bagi matamu ada bagian hak atasmu, dan bagi dirimu ada hak keluargamu, ada hak atas dirimu. Dan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menyebutkan tentang puasa Nabi Daud alaihissalam, bahwa beliau bersabda, Nabi Daud alaihissalam berpuasa sehari, berbuka sehari, sehingga ia tidak akan kabur ketika berjumpa dengan musuh. Jadi dari hadis ini bisa kita tafsirkan bahwa puasa Nabi Daud ini mempunyai keutamaan. Kita tidak mundur ketika berjihad, kita tidak kabur ketika berjumpa musuh, kita tidak lari dari medan peperangan, kita tidak jadi pengkhianat ketika berperang, kita tidak mundur ketika berjumpa musuh. Ini salah satu keutamaan daripada puasa Nabi Daud. Dan yang ketiga ya, yaitu sholat Nabi Daud. Sholat Nabi Daud ini disebutkan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam juga sholat yang paling dicintai oleh Allah Azza wa Jalla. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, lahu ahabbus salati ilallahi salatu Daud alaihissalam. Sungguhnya sholat yang paling Allah cintai adalah sholatnya Nabi Daud alaihissalam. Wa kana yanamu nisfal lail wa yaqumu sulusah wa yanamu sulusah. Jadi Nabi Daud itu sholat malamnya beliau tidur sampai pertengahan malam, lalu sholat di sepertiga malamnya, lalu tidur kembali pada 1/6 akhir malamnya. Itu sholat Nabi Daud alaihissalam. Jadi bangun ketika pertengahan, jadi setelah tengah malam beliau bangun, baru sholat di sepertiga malamnya, jadi selama sepertiga malam, lalu tidur kembali di 1/6 akhir malamnya. Dan sholat ini juga dicontohkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menyebutkan mencintai di sholat yang paling dicintai Allah, dan beliau juga mengerjakannya. Ini disebutkan dari riwayatnya Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, di mana suatu ketika beliau pernah bermalam di rumah istri Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, Ummul Mukminin Maimunah radhiyallahu anha. Itu bibi beliau. Beliau berkata, aku tidur pada sisi tikar, sedangkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan istrinya berbaring di pada tengahnya. Beliau tidur hingga pertengahan malam atau kurang sedikit. Kemudian beliau bangun, mengusap sisa tidur pada wajahnya, lalu beliau membaca 10 ayat terakhir dari surat Ali Imran. Kemudian beliau berdiri mengambil wadah air atau geribah yang dari kulit yang digantung. Kemudian beliau berwuduk dengan yang sebagusnya, memperbagus wuduknya, wuduk yang sempurna. Lalu beliau mendirikan sholat. Lalu Ibnu Abbas mengikuti seperti yang Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam kerjakan. Lalu beliau menarik Ibnu Abbas untuk sholat di samping beliau, dan beliau mengerjakan sholat 2 rakaat, 2 rakaat, 2 rakaat, lalu ditutup dengan sholat witir. Kemudian beliau berbaring sampai muazin mendatanginya, yaitu sholat subuh. Lalu beliau sholat 2 rakaat, kemudian sholat subuh.
Ini disebutkan di Sahih Al-Bukhari 937. Jadi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sama beliau sebutkan sholat yang paling utama, sholat yang paling dicintai itu sholatnya Nabi Daud, dan beliau kerjakan. Beliau bangun di tengah malam. Begitu beliau bangun, baca surat Ali Imran 10 ayat terakhirnya, baru berwudu, sholat, dan beliau tidur lagi. Namun di dalam beberapa hadis disebutkan bahwa beliau ketika bangun membaca surat Ali Imran yang 190. Ada juga dalam hadis dari Sahih Muslim disebutkan bahwa ketika beliau bangun, beliau membaca itu surat Ali Imran 191, 192. Namun dalam Al-Bukhari 937 tadi disebutkan bahwa beliau membaca 10 ayat terakhir surat Ali Imran. Dari sholat tadi disebutkan bahwa pertengahan malam akhir sampai sepertiga waktu sholat. Ada apa? Kenapa sholat di waktu ini termasuk sholat yang paling Allah cintai, termasuk sholat yang utama? Dalam hadis yang lain disebutkan bahwa sholat ini sholat yang kemudian setelah sholat wajib. Jadi sholat yang utama setelah sholat wajib ya ini sholat malam, dan sholat yang dikerjakan pada waktu pertengahan malam hingga dalam sepertiganya. Karena disebutkan Nabi SAW bahwa waktu pertengahan malam akhir itu adalah waktu yang utama, waktu yang paling dekat dengan Allah. Ini disebutkan di di hadis dari Sunan An-Nasai nomor hadis 568. Hadisnya disahihkan oleh Al-Albani, dan Abu Tahir Zubair Alizai juga mensahihkannya, bahwa seorang sahabat Amr bin Abasyah berkata, "Ya Rasulullah, apakah ada waktu yang lebih dekat kepada Allah daripada yang lain? Atau apakah ada waktu untuk berzikir yang lebih baik kepadanya?" Beliau menjawab, "Ya, waktu yang paling dekat antara Allah dengan hambanya adalah pertengahan malam yang terakhir. Jika engkau mampu menjadi bagian orang yang berzikir kepada Allah pada waktu itu, maka lakukanlah. Karena ketika itu dihadiri dan disaksikan oleh para malaikat sampai matahari terbit." Itu keutamaan waktu pertengahan malam akhir sampai terbit matahari. Adalah waktu yang paling dekat dengan Allah. Namun pertengahan malam itu tidak sama seperti tengah malam yang umumnya kita maknai, seperti di kalender Masehi ataupun waktu penanggalan kita. Karena kita beranggapan bahwa tengah malam itu jatuhnya pada pukul 24.00 atau pukul 00. Beda, bukan itu tengah malam dalam Islam. Tengah dalam kita umat Islam itu tengah malamnya yang mengikuti waktu sholat. Tengah malamnya yang berpanduan pada rotasi bumi terhadap matahari. Jadi tengah malamnya kita itu beda, tergantung daripada waktu sholat kita. Misal untuk kita yang di Santar, ini waktu sholat isanya itu sekitar pukul 19.50-an, 52. Lalu subuhnya di pukul 4.57. Jadi kalau kita kurangkan dari waktu subuh ke waktu isya, itu hampir lewat 9 jam. 9 jam lebih dikit lah. Jadi kalau pertengahannya berarti 4,5 jam lebih. 4 jam lebih lah. Jadi kalau kita mau ngitung pertengahannya, tambahkan 4,5 jam tambah daripada waktu isya tadi 19.50. Berarti pukul 00.20-an
itu adalah waktu pertengahan untuk waktu siantar. Jadi kalau mungkin misalnya seperti Bang Mansuriah yang bertanya di Facebook menyatakan bahwa berarti yang di Bandung kami Isya pukul 19.01, berarti kita tambahkan 4 jam setengah dari pukul 19, ya berarti setengah 12 itu udah masuk pertengahan malam untuk daerah Bandung. Sedangkan untuk siantar itu setengah 1 baru masuk pertengahan. Jadi beda, tergantung daripada tempat kita berada. Dan sepertiga malamnya berarti juga berbeda. Sepertiga malamnya, kalau panjangnya malam tadi 9 jam, berarti sepertiga malamnya itu 3 jam. Berarti waktu sepertiga malam akhir kita kurangkan aja dari waktu subuh. Subuh tadi 4.57, kurangkan 1 jam setengah, berarti sekitar pukul 2 lah, itu sekitar pukul 2 itu baru pertengahan, sepertiga malam akhir. Baru 1/6-nya, kalau 9 jam lamanya tadi malam, berarti 1 jam setengah lah 1/6-nya. Dan 1/6 malam akhir dari waktu subuh berarti sekitar 3:30. Kalau subuhnya hampir jam 5, 3:30 itu udah masuk 1/6 malam. Jadi sholatnya Nabi Daud itu kalau di siantar berarti bangunnya di 1/2 malam, pertengahan malam, yaitu sekitar 1/2, baru beliau sholat, bertasbih, berzikirlah, apapun nama yang enak kita pahami, beliau selama sepertiga malam, yaitu sekitar 3 jam, sehingga masuk 3:30 atau 1/6-nya beliau tidur kembali. Dan Nabi SAW juga melakukan itu. Dan Nabi SAW juga mencontohkan, termasuk menyebutkan amalan yang dilakukan ketika bangun pertengahan malamnya, baca surat Ali Imran, bisa ayat 190-nya, bisa yang 191 dan 192, atau bisa 10 ayat terakhir dari surat Ali Imran ketika bangun, wudu, lalu sholat. Masuk 1/6 malam atau 3:30-nya, silakan tidur kembali dan bangun ketika azan subuh. Dan Nabi SAW tidak monoton melakukan seperti ini, karena Nabi SAW juga mencontohkan beberapa macam kebiasaan sholat malam beliau. Bisa juga beliau bangun di sepertiga malamnya dan terus bangun sampai subuh, ada juga ada. Jadi bermacam-macam, tidak monoton Nabi SAW melakukan sholat yang seperti ini. Tapi ini beliau sebutkan sebagai sholat yang paling utama, sholat yang paling dicintai oleh Allah dalam catatan setelah sholat wajib. Dan Nabi SAW juga ketika beliau meninggalkan sholat malam, beliau menggantinya ketika siang. Jadi ini dari riwayatnya Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha menyebutkan bahwa ketika Nabi SAW sakit, ketika beliau kelelahan, tertidur, sehingga sholat malam tertinggal, maka beliau menggantinya di siang hari sebanyak 12 rakaat. Ini yang dilakukan Nabi SAW. Sehingga dapat kita lihat bahwa panduan, contohnya, tauladannya tadi puasa Nabi Daud, sholat Nabi Daud, zikir Nabi Daud. Tapi dalam prakteknya kita umat Islam bahkan amalannya bisa lebih mudah tapi pahalanya lebih tinggi, seperti tadi zikir banyak, baru puasa kita bisa 3 hari sebulan tapi pahalanya sama seperti setahun. Baru sholat malam Nabi contohkan fleksibel,
bisa dikerjakan sama seperti waktu itu, bisa juga pada yang lain pada waktu sepertiganya. Bahkan ada juga kadang Nabi menyebutkan sholat malam itu sebelum tidur agar tidak ketiduran sehingga tidak lepas daripada sholat malam. Dan jikapun beliau tertinggal sholat malamnya, beliau ganti di waktu siang sebanyak 12 rakaat. Jadi bersyukur kita, alhamdulillah kita diberikan amalan syariat, melakukan ibadah sama seperti umat terdahulu, hamba-hamba yang dahulu, tapi kita dilipat gandakan pahalanya, diberikan kemudahan. Mudah-mudahan kita bisa menjadikan ibadah ini sebagai ibadah kita, ibadah untuk mendekatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena disebutkan ibadah yang paling dicintai, tentu kita akan berusaha bagaimana seperti orang yang dicintai. Ketika ibadah itu sangat dicintai, tentu kita akan termotivasi untuk melakukan ibadah itu. Karena tentunya kita ingin menjadi orang yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Orang yang dicintai tentu akan melakukan apa yang menjadi kecintaan oleh Allah. Semoga kita termasuk dalam kelompok hamba yang menjadi bagian daripada itu, baik dalam zikir, sholat, puasa, dan amalan-amalan lainnya. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih. Untuk download buku bisa langsung melalui website Hikmah 313, dan untuk saran, kritik maupun pertanyaan dapat melalui kolom komentar. Dan untuk dapat mengikuti video-video selanjutnya, silakan untuk subscribe dan hidupkan notifikasi loncengnya. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.